Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sepdia, NIM 1810204009. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Prodi Tadris Biologi semester 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari sel hewan silabus SMA kelas 11 dengan menggunakan media gambar 3D. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai struktur dan fungsi sel hewan, ada baiknya terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai sel hewan. Sel hewan merupakan suatu bagian organel yang paling kecil yang mempunyai selaput yang tipis. Kemudian sel hewan memiliki kelebihan yang dapat membuat duplikat dengan proses pembelahan sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dari sel hewan. Seperti yang terlihat di media gambar saya, di sini terdapat beberapa bagian dari sel hewan. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel ini merupakan bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak atau lipid dan protein atau lipoprotein. Kemudian fungsi dari membran sel ini yaitu melindungi bagian sel, mengatur keluar masuknya zat, dan menerima rangsangan dari luar. Bagian selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, kecuali nukleus atau inti sel pada organel sel, serta sitoplasma terdiri atas protein dan air. Fungsi dari sitoplasma itu sendiri ialah merupakan tempat berlangsungnya metabolisme sel dan sumber bahan kimia sel. Kemudian bagian selanjutnya itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini seperti yang ditunjukkan dengan yang berwarna kuning. Retikulum endoplasma itu adalah bagian sel yang berbentuk benang-benang yang terdapat di dalam inti sel, yaitu retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kemudian adapun fungsi dari retikulum endoplasma yaitu sebagai alat transportasi zat dalam sel itu sendiri dan mensintesis lipid dalam sel. Bagian selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel yang terbesar yang terdapat pada sel hewan. Kemudian fungsi dari mitokondria itu sendiri ialah menghasilkan energi dalam bentuk adenin trifosfat atau ATP dan respirasi seluler. Dan kemudian ada lisosom yang ditunjukkan dengan bulatan kecil berwarna krem. Lisosom ini adalah organel yang berupa kantong terikat yang berisi enzim hidrolitik yang digunakan untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Adapun fungsi dari lisosom ini yaitu mencerna materi dengan menggunakan fagositosis dan mengontrol pencernaan intraseluler, penghancuran organel sel yang telah rusak, dan masih banyak lagi fungsi dari lisosom ini. Yang selanjutnya yaitu ada ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang kecil yang berfungsi untuk mensintesis protein. Kemudian selanjutnya yaitu ada sentriol. Sentriol ini merupakan struktur yang berbentuk tabung yang dapat ditemukan pada sel eukariot. Yang selanjutnya itu ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini merupakan organel yang berfungsi untuk mengekspresikan sel, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, memproses protein, dan membentuk vesikula. Kemudian adapun bagian selanjutnya yaitu nukleolus. Nukleolus ini terdapat pada bagian inti sel atau nukleus yang berfungsi dalam pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat dan berfungsi untuk pembentukan protein. Kemudian ada nukleoplasma.
Nukleoplasma ini terdapat di dekat nukleolus tadi, dan nukleoplasma merupakan cairan yang berada di dalam inti sel yang mengandung serat kromatin yang padat dan membentuk kromosom dan gen yang membawa informasi gen. Kemudian fungsi dari nukleoplasma itu sendiri yaitu membentuk kromosom dan gen. Kemudian bagian selanjutnya itu ada membran inti. Yang berwarna merah ini merupakan membran inti. Membran inti itu merupakan elemen struktur utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsi dari membran inti itu sendiri yaitu sebagai pelindung inti sel atau nukleus, tempat pertukaran zat antara inti dan sitoplasma.